Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Kali ini kita akan membahas fungsi. Di video pertama ini kita akan mengenal definisi dan jenis-jenis fungsi. Sehari-hari kita udah sering mendengar kata fungsi ya, tapi secara matematika sebenarnya fungsi itu apa sih? Fungsi diartikan sebagai relasi yang memetakan semua anggota daerah asal ke tepat satu anggota daerah kawan. Relasi sendiri itu bisa diartikan hubungan, jadi suatu aturan yang menghubungkan suatu himpunan A ke himpunan B gitu ya. Fungsi bisa diibaratkan sebagai sebuah mesin. Nah, agar mesin itu bisa bekerja, harus ada bahan atau inputan yang dimasukkan ya kan? Himpunan bahan-bahan yang dimasukkan ini tadi kita namakan daerah asal. Biasanya anggota daerah asal itu disimbolkan dengan X. Kemudian, inputan tadi itu diproses di dalam mesin. Prosesnya gimana? Ya bisa apa aja tergantung aturan dari fungsinya. Setelah diproses, pasti ada suatu keluaran yang dihasilkan. Nah, himpunan semua hasil dari proses tadi kita namakan daerah hasil. Biasanya dinotasikan dengan Y atau Fx. Proses yang bisa dikategorikan sebagai fungsi itu apa aja sih? Bisa macam-macam ya. Contohnya, fungsi bulan lahir. Dimisalkan daerah asalnya adalah himpunan siswa di kelas 1. Nah, kalau kita ambil satu orang dari kelas 1, misalnya si Ani kita ambil namanya, kita proses di dalam mesin. Kemudian keluarlah hasil yaitu Januari. Artinya Ani lahir di bulan Januari, seperti itu. Kemudian kalau kita ambil lagi satu orang lain di kelas A tadi, misalnya kita ambil Tony. Tony diproses, keluarlah bulan Maret. Nah, berarti si Tony lahir di bulan Maret gitu. Contoh lainnya misalkan fungsi harga barang. Jadi di suatu toko dia punya 3 barang. Ketika kita masukkan salah satu barang, misalkan kita masukkan buku. Diproses, nah keluarlah harganya buku adalah Rp2.000 dan seterusnya. Nah, kalau kita cermati lagi definisi fungsi tadi, di sini ada 2 kata kunci ya. Yang pertama, memetakan semua anggota daerah asal. Jadi dari daerah asal itu, semua anggotanya harus punya kawan. Harus dipetakan ke tepat satu anggota di daerah kawan. Jadi nggak boleh 2 dan nggak boleh 0. Jadi kalau dilihat dari 2 kata kunci tadi, kita punya 2 syarat agar relasi itu bisa disebut fungsi. Yang pertama, tidak boleh ada domain yang tidak memiliki kawan. Karena ini tadi, semua anggota daerah asal, semua domain itu harus punya kawan. Syarat yang kedua, satu domain tidak boleh memiliki lebih dari satu kawan. Jadi, kawannya itu harus tepat satu. Nggak boleh kosong, nggak boleh double. Untuk memahami konsep ini, saya biasa menganalogikan fungsi sebagai suatu aturan pernikahan di Indonesia. Misalkan, daerah asalnya ini adalah himpunan 4 wanita yang bernama Ima, Ruri, Desi, dan Mia. Ini dinamakan daerah asal atau domain ya, nama lainnya dinotasikan dengan DF kecil seperti ini. Selanjutnya di himpunan kedua, ini himpunan 5 laki-laki. Himpunan yang kedua ini dinamakan kodomain atau daerah kawan. Nah, fungsi Fx ini memetakan anggota si perempuan-perempuan tadi ke himpunan anggota laki-laki dalam suatu hubungan pernikahan. Seperti ini. Kalau menurut aturan di Indonesia, sekaligus juga di agama Islam sendiri ya, perempuan itu kan nggak boleh poliandri. Nah, ini sesuai dengan syarat yang kedua. Satu domain tidak boleh memiliki lebih dari satu kawan. Jadi, masing-masing anggota di sini tidak boleh punya lebih dari satu suami gitu. Nah, sedangkan kalau laki-laki itu masih boleh poligami. Jadi, dia laki-lakinya ini bebas
boleh punya istri 1, boleh punya istri 2 kayak si Anto. Jadi ini masih termasuk fungsi gitu ya. Pokoknya himpunan daerah asal itu hanya boleh punya 1 pasangan. Plus, sesuai syarat pertama, himpunan si perempuan ini nggak boleh jomblo. Karena perempuan kalau jomblo biasanya dinyinyirin tangga gitu kan. Kalau yang laki-laki gimana? Laki-laki bebas. Dia mau poligami boleh, mau jomblo boleh, nggak ada yang nyinyir. Oke, ini tadi yang sebelah kanan adalah himpunan daerah kawan. Kalau kita lihat di sini kan ada daerah kawan yang punya pasangan ya kan, ada yang punya istri, ada juga yang nggak punya pasangan, yaitu si Amri dan Coki. Daerah hasil atau kita namakan range, dinotasikan dengan RF, adalah semua anggota kodomen yang punya pasangan. Sedangkan kalau kodomen semuanya ini. Jadi kodomen itu belum tentu sama dengan range. Paham ya? Domain dari fungsi ini tadi yaitu Ima, Ruri, Desi, dan Mia. Semua himpunan X ini adalah domain. Kemudian kodomennya adalah semua yang di sini. Dodo, Anto, Udin, Amri, dan Coki. Dan range atau daerah hasil adalah Dodo, Anto, dan Udin. Coba kita lihat contoh berikut. Mana aja yang merupakan fungsi? Cocokin sama 2 syarat tadi ya. Yang pertama, hubungan siswa kelas 10 MIA 1 terhadap pelajaran favoritnya. Ini fungsi apa bukan? Misalkan, si Dodi adalah siswa kelas 10 MIA 1, berarti Dodi itu domainnya ya. Kemudian kodomennya adalah pelajaran favorit. Lah, ternyata Dodi itu suka dengan matematika dan bahasa Indonesia. Berarti Dodi sebagai domain punya 2 kawan. Nah, itu udah melanggar syarat fungsi. Jadi yang pertama ini bukan fungsi. Karena satu siswa bisa suka lebih dari 1 pelajaran. Bisa juga malah nggak suka sama sekali, ya kan? Padahal tadi domain itu nggak boleh jomblo. Kedua, hubungan makanan di kantin dengan harganya. Fungsi apa bukan? Kalau kita pikir-pikir, satu barang yang sama tuh harganya pasti satu ya, nggak mungkin harganya beda. Misalnya satu wafer dengan merek yang sama dengan jumlah yang sama. Kalau harganya 2.000 ya udah harga wafer itu pasti 2.000. Nggak mungkin harganya double. Terus kalau si A yang beli harganya 2.000 terus si B yang beli harganya beda jadi 3.000, nggak mungkin. Jadi ini adalah fungsi. Karena satu makanan pasti punya satu harga. Nggak mungkin double, nggak mungkin juga gratis, nggak punya harga ya kan. Ketiga, kita lihat diagram panah ini, apakah ini fungsi? Tadi syaratnya fungsi adalah si domain harus punya kawan semua. Ini benar, punya kawan semua, nggak ada yang jomblo. Tapi kawannya harus tepat 1. Nah, sedangkan si anggota yang ketiga ini, kawannya ada 2. Satunya ke sini dan satunya dipasangkan ke sini. Jadi ini bukan fungsi. Contoh selanjutnya. Nah, ini fungsi apa bukan? Ini satu anggota domain ada yang jomblo, berarti ini bukan fungsi juga, melanggar syarat. Terakhir, kalau soalnya bentuk grafik kayak gini, ini fungsi apa bukan sih? Domain itu himpunan dari X ya, jadi X-nya ini domain. Kemudian, si Y ini adalah kodomain. Kalau kita ambil salah satu nilai X, misalkan saya ambil X-nya di sini, ini kawannya siapa aja? Kawannya di sini, Y1, saya namai Y1. Juga di sini ternyata, Y2, dan, nah di sini juga, Y3. Jadi satu nilai X, satu X yang di sini ternyata punya 3Y, punya 3 pasangan. Berarti ini bukan fungsi, sudah melanggar syarat dia. Gimana kalau misalkan grafiknya saya ubah? Grafiknya seperti ini. Apakah ini fungsi? Jawabannya ya, yang kedua ini adalah fungsi. Karena kalau kita lihat, setiap X-nya ini nggak ada yang Y-nya double. Kalau gini kan masih ada yang double ya, jadi di interval X dari sini sampai di sini
itu pasangannya double semua. Tapi kalau ini dari min tak hingga sampai plus tak hingga ini X-nya nggak ada yang double pasangannya. Jadi soal yang baru saya buat ini termasuk fungsi. Nah, kita sudah mengenal konsep fungsi. Sekarang fungsi itu ada beberapa jenis juga. Kita kenalan dengan mereka ya. Yang pertama ada yang namanya fungsi injektif atau nama lainnya adalah fungsi satu-satu. Kalau dilihat dari namanya, fungsi satu-satu itu fungsi yang setia. Jadi setiap range, setiap hasil itu pasangannya cuma satu. Coba dilihat di sini. Ini pasangannya ini pasangannya ke sini, ini pasangannya ke sini. Satu semua, setia. Jadi ini termasuk injektif. Contoh kedua, nah ini injektif apa bukan? Ini bukan, ini ada satu range yang tidak setia ini. Ada satu kodomen yang punya dua domain, ini bukan termasuk injektif. Jadi, fungsi injektif adalah fungsi yang setiap range-nya itu hanya punya satu domain. Gitu. Yang kedua, fungsi surjektif atau nama lainnya fungsi pada. Kalau secara bahasa Inggris, diistilahkan fungsi onto. Surjektif itu fungsi yang seperti apa? Surjektif itu yang ini laki-lakinya nggak mau ada yang jomblo. Jadi, semua anggota kodomen itu harus menjadi range. Jadi, himpunan yang di kanan ini harus punya pasangan semua. Seperti yang contoh pertama, ini adalah fungsi surjektif. Tapi kalau ini gimana? Lah, ini ada satu kodomen yang bukan merupakan range. Dia tidak punya pasangan. Jadi, ini tidak termasuk surjektif. Terakhir yaitu fungsi bijektif atau nama lainnya fungsi korespondensi satu-satu. Fungsi bijektif itu bisa dibilang fungsi yang memenuhi injektif dan subjektif, dua-duanya. Jadi dua syarat injektif dan subjektif itu terpenuhi. Jadi udah jelas yang namanya korespondensi satu-satu, ya pasangannya harus benar-benar satu-satu. Dia termasuk injektif. Jadi nggak ada range yang poligami. Dia juga termasuk surjektif. Nggak ada kodomen yang jomblo. Seperti yang pertama, ini bersifat bijektif. Jadi kalau kita pikirkan lagi, agar fungsi itu bisa menjadi bijektif, jumlah dari anggota domain itu harus sama dengan jumlah anggota kodomen, ya kan? Karena kalau jumlahnya nggak sama, nanti pasti ada satu yang nggak punya pasangan atau punya pasangan double. Kalau diagram yang terakhir, ini termasuk bijektif apa enggak? Ya, dia melanggar semua syarat. Dia tidak injektif, di sini ada range yang poligami. Dia juga tidak surjektif, di sini ada laki-laki yang jomblo. Jadi dia tidak bijektif. Baik, itu tadi pengenalan konsep fungsi. Saya rasa cukup mudah dipahami ya. Semoga setelah video ini kalian jadi tahu bedanya fungsi dan bukan fungsi. Tahu fungsi yang injektif itu seperti apa, bijektif seperti apa, dan seterusnya. Oke, jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silahkan hubungi kontak atau komen di bawah. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya dengan pembahasan fungsi linear. Saya tutup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.